Perang Ukraina versus Rusia terkini ada sinyal negara barat bersenjatai Ukraina. Ini negara pertamanya Senin 7 Maret 2022 pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Perang Ukraina versus Rusia terkini soal adanya sinyal dari Amerika Serikat yang memberikan persetujuan Polandia untuk mengirim jet tempur ke Ukraina. Perang Ukraina versus Rusia itu sendiri tidak ada redanya sejak 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Rusia semakin membombardir wilayah Ukraina sehingga mengundang solidaritas dunia barat untuk membantunya. Perang Ukraina versus Rusia semakin banyak korban sipil yang harus diselamatkan. Sudah ratusan warga sipil tewas termasuk anak-anak. Dikutip dari Daily Mail, rencana Polandia untuk mengirim jet tempur ke Ukraina telah diberi lampu hijau oleh Amerika Serikat di tengah peringatan dari Rusia bahwa negara-negara yang menampung pesawat militer Kiev dapat terlibat dalam konflik bersenjata. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan hari ini bahwa negara itu sedang dalam pembicaraan dengan Polandia untuk mengatur kesepakatan yang akan memungkinkan jet tempur Polandia diterbangkan oleh pilot dari Angkatan Udara Ukraina untuk memerangi superioritas udara Rusia. Kesepakatan itu akan membuat Ukraina mengambil 28 pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia Polandia yang pada gilirannya akan digantikan oleh satu set F-16 baru oleh Amerika Serikat. Mr. Blinken mengatakan kepada CBS Space The Nation host Margaret Brennan itu mendapat lampu hijau. Faktanya kami sedang berbicara dengan teman-teman Polandia. Kami sekarang tentang apa yang mungkin dapat kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka jika mereka memilih untuk menyediakan jet tempur ini kepada Ukraina. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan sesuatu untuk mengisi kembali pesawat yang mereka serahkan ke Ukraina? Itu terjadi ketika Kementerian Pertahanan Rusia hari ini memperingatkan negara-negara termasuk anggota NATO, Rumania, agar tidak menampung pesawat militer Kiev dengan mengatakan mereka bisa terlibat dalam konflik bersenjata. Juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov mengatakan dalam sebuah video briefing bahwa beberapa pesawat tempur Ukraina telah dipindahkan ke Rumania dan tetangga Ukraina lainnya yang tidak dia identifikasi. Dia memperingatkan bahwa jika pesawat-pesawat tempur itu menyerang pasukan Rusia dari wilayah negara-negara itu dapat dianggap sebagai keterlibatan negara-negara itu dalam konflik militer. Mr. Konashenkov mengatakan, kami tahu pasti bahwa pesawat tempur Ukraina telah terbang ke Rumania dan negara-negara tetangga lainnya. Penggunaan jaringan lapangan udara negara-negara ini untuk mendasarkan penerbangan militer Ukraina dengan penggunaan kekuatan berikutnya terhadap tentara Rusia dapat dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata. Juru bicara itu juga mengklaim bahwa hampir semua pesawat tempur Ukraina telah dihancurkan. Sebelumnya hari ini, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Mark Milley mengunjungi pusat pelatihan di Belgrade, Lithuania. Di tengah meningkatnya krisis di Ukraina khawatir serangan dari udara akan segera menjadi pilihan taktik oleh Rusia setelah serangan darat mereka tampaknya membuat kemajuan yang jauh lebih lambat daripada yang diantisipasi Kremlin. Gedung Putih sekarang sedang mengerjakan kepraktisan dalam melaksanakan kesepakatan, termasuk pertanyaan penting tentang bagaimana Ukraina secara fisik bisa mendapatkan pesawat. Senjata. Dikutip dari Reuters, Kiev meminta kepada Barat untuk memperketat sanksi dan juga meminta lebih banyak senjata, termasuk pesawat buatan Rusia. Berbicara dalam perjalanan ke negara tetangga Moldova, Blinken mengatakan Washington sedang mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengisi kembali pesawat untuk Polandia jika memutuskan untuk memasuk pesawat tempurnya ke Ukraina. Putin mengatakan dia menginginkan Ukraina yang didemilitarisasi, didenazifikasi dan netral. Dan pada hari ini Sabtu menyamakan sanksi Barat dengan deklarasi perang. Barat yang menyebut alasan Putin untuk menyerang tidak berdasar telah memperluas upaya untuk mempersenjatai kembali Ukraina, mengirimkan barang-barang dari rudal Stinger ke senjata anti-tank. Namun, Washington dan sekutu NATO-nya telah menolak permintaan Ukraina untuk zona larangan terbang dengan mengatakan hal itu akan meningkatkan konflik di luar perbatasan Ukraina. Ukraina terus mengalir ke Polandia, Rumania, Slovakia, dan tempat lain
PBB mengatakan lebih dari 1,5 juta telah melarikan diri dalam krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sanksi Barat telah mendorong banyak perusahaan untuk keluar dari investasi di Rusia. Sementara beberapa bank Rusia telah ditutup dari sistem pembayaran keuangan global, menurunkan rubel, dan memaksa Moskow untuk menaikkan suku bunga. Pada hari Minggu, lebih banyak perusahaan mengumumkan keberangkatan mereka dari Rusia. American Express, Netflix, Insecure, dan aplikasi berbagai video TikTok. Berbicara di acara Meet the Press NBC, Blinken mengatakan Amerika Serikat dan mitra Eropa sedang menjajaki pelarangan impor minyak Rusia. Barat sejauh ini menahan diri dari tindakan langsung pada ekspor energi Rusia setelah minyak melonjak ke level tertinggi multi tahun. Militer Ukraina mengatakan lebih dari 11 juta tentara Rusia telah tewas sejauh ini dan 88 pesawat Rusia ditembak jatuh sejak awal invasi. Reuters tidak dapat menguatkan klaim tersebut. Rusia belum memberikan pembaruan rutin tentang jumlah kematiannya. Cina beri pesan baru ke NATO, Amerika Serikat, dan Eropa soal Rusia Ukraina Minggu 6 Maret 2022 pukul 13:57 waktu Indonesia Barat. Cina mendorong perang Rusia dan Ukraina untuk diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Negara itu juga meminta Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terlibat dalam dialog yang setara dengan Rusia. Ini terungkap setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berbicara dengan Menteri Negeri AS Antony Blinken. Ia mengatakan evaluasi situasi di Ukraina merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat di Cina. Cina mendukung seluruh upaya kondusif untuk dieskalasi dan penyelesaian situasi politik sambil menentang setiap langkah yang merugikan untuk memprovokasi solusi diplomatik dan memperburuk keadaan, ujar Wang Yi dikutip dari Reuters Minggu 6 Maret 2022. Di kesempatan yang sama, ia juga mengatakan Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa harus memperhatikan dampak negatif dari ekspansi terus-menerus NATO di timur pada keamanan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri terang-terangan mengaku khawatir pada banyaknya negara Eropa Timur yang bergabung ke NATO. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengutip pernyataan Blinken, menggarisbawahi jika Moskow akan membayar harga mahal untuk perang ke Ukraina. Disebutnya serangan itu direncanakan, tidak beralasan, dan tidak bisa dibenarkan. Dunia sedang menonton negara mana yang membela setiap prinsip dasar kebebasan, penentuan nasib serta kedaulatan, kata dia. Hubungan Cina dan Rusia sebenarnya cukup baik dengan berbagai kepentingan strategi menantang Barat. Sayangnya serangan ke Ukraina membuat posisi Beijing dalam posisi yang sulit. Cina juga tak terburu-buru untuk membantu Rusia setelah ekonomi negara tersebut mendapat gempuran sanksi dari sejumlah negara dunia. Para ahli mengatakan pilihan Beijing juga terbatas. Jika berurusan dengan Rusia, analis mengatakan bank dan perusahaan di Cina takut akan sanksi sekunder. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, meminta Cina ikut menengahi pembicaraan damai Rusia dan Ukraina. Sebab diplomasi harus dilakukan juga oleh Cina, bukan hanya Eropa atau Amerika Serikat. Diplomasi tidak bisa hanya Eropa atau Amerika. Diplomasi Cina memiliki peran untuk dimainkan di sini, kata dia. Ukraina memburuk karena Putin. Apa komentar Cina? Cina angkat bicara terkait suasana yang memburuk di Ukraina. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyeruakan sebuah pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan perbedaan lewat dialog. Wang Yi mengatakan masalah keamanan dari negara manapun harus dihormati. Ini diungkapkan oleh dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Tony Blinken. Situasi di Ukraina memburuk. Cina sekali lagi meminta semua pihak untuk menahan diri. Jelas Wang Yi dalam sambungan telepon itu. Dikutip dari Reuters, Selasa 22 Februari 2022, Blinken mengatakan perlunya menjaga kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina di tengah konflik dengan Rusia.